Selamat pagi buat saudara-saudariku terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Kamis 2 Mei 2024 yang tertulis dalam Markus 2 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenyataan yang terjadi di dunia ini, tidak semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus itu punya tujuan yang baik. Ada yang datang kepada Tuhan Yesus bukan karena imannya, tetapi dia datang untuk kepentingan dunia ini, kepentingan lahiriah. Ada yang datang hanya sekedar untuk ikut-ikutan atau penasaran dengan kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa di perikop ini menceritakan ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Banyak orang yang datang kepada Yesus, banyak orang yang berkerumun kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka penasaran tentang pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ahli Taurat juga duduk untuk datang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Berbagai cara untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada juga orang yang sakit untuk datang melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun karena banyaknya orang yang datang mengerumuni Tuhan Yesus, mereka tidak sampai kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari cara untuk berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengambil sikap membuka atap rumah supaya mereka datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memuji iman mereka yang memang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini tampaklah bahwa mereka sungguh-sungguh tidak mau membiarkan Kristus itu pergi tanpa memberkati mereka. Karena itu, Yesus melihat iman mereka, Yesus memuji iman mereka, sebab mereka berani melewati tantangan yang begitu besar, sehingga Yesus berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Namun ahli Taurat keberatan dengan perkataan Yesus, karena itu semua tidak masuk akal. Lalu mereka bergumam di dalam hati mereka, yang dikatakan dari ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Bagaimana mungkin seorang yang bisa mengampuni dosa seseorang? Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuninya. Karena itu, menurut ahli Taurat, Yesus itu sudah menghujat Allah. Penghujatan itu adalah dosa yang besar bagi mereka, dan hukumannya akan dilempari oleh batu. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa ahli Taurat berpikir demikian? Karena mereka tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi ancaman bagi popularitas mereka. Mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Mereka ikut Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi justru mereka mencari celah. Mereka mencari cara untuk menentang Tuhan Yesus Kristus. Karena hati mereka ditutupi oleh kejahatan. Hati mereka telah ditutupi oleh iri hati. Hati mereka telah ditutupi oleh kedengkian. Sehingga tidak dapat menerima kebenaran apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa adalah kedaulatannya, otoritasnya, kuasa ilahi yang ada padanya. Yesus Kristus itu bukan hanya memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit saja, tetapi
Yesus Kristus juga telah menjamin keselamatan jiwa kita manusia. Dia telah datang ke dunia ini dan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Oleh karena itu, keselamatan itu ada padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita. Mungkin kita pun pernah di posisi ahli Taurat. Kita tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh sang pengkhotbah, karena tidak suka dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika hati kita dipengaruhi dengan iri hati, dengan kedengkian, dengan amarah, dengan kebencian, maka tanpa kita sadari, kita telah menolak firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Marilah kita tetap mengucap syukur atas segala pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan dalam Alkitab. Tidak ada alasan untuk menolak Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya, serta meragukan pekerjaannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami Engkau mampukan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, terutama di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami untuk memberikan pencerahan kepada kami, untuk menuntun kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu benar-benar tetap nyata dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami, biarlah semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa kepadamu. Amin.